Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada hari ini, di bulan ini kita memulai kajian dan pertemuan rutin kita setiap awal bulan. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita tentunya bisa dipertemukan kembali di dalam kajian, dalam pembahasan ilmu yang mana alhamdulillah tentunya ikhwan dan akhwat maklumi bersama keutamaannya. Orang yang berkumpul karena Allah, berkumpul karena ilmu adalah orang-orang yang dinaungi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, disebut-sebut di sisi Allah. Seperti dalam hadits Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini hadits terkait dengan berkumpul di masjid. Tapi sebenarnya bukan hanya masjid yang disebutkan. Setelahnya, yatadarasunahu bainahum. Ini saling belajar dan mengajar di antara mereka. Jadi bukan hanya berkumpul di masjidnya, tapi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ternyata bukan tempatnya saja yang dilihat, tapi yang dilihat adalah perbuatannya. Niat mereka berkumpul. Jadi di sini yang disebutkan dua, tempat dan alasan berkumpul. Artinya kalau kita dapat melakukan salah satunya, maka sudah masuk dalam keutamaan. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah Allah. Mereka belajar. Memang kita tidak di masjid. Tapi ada disebutkan di kedua ini. Belajar. Ada yang mengajar dan ada yang diajar. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau mereka melakukan itu, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Malaikat akan menaungi mereka. Rahmat akan selalu meliputi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh nabinya, inna lillahi sayyahun. Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling di bumi ini. Fa'idha wajadu majlis al-ilm, majlis ad-dzikir, qalu ta'alau ila bugyatikum. Allah itu memiliki malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi ini. Kalau mereka mendapati majelis ilmu, majelis dzikir, maka yang mendapatkan majelis itu akan berkata kepada teman yang lain, kemari, di sini yang kalian cari. Setelah itu mereka bentangkan sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu. Maka tentunya alhamdulillah ini nikmat ketika kita berjumpa karena ilmu. Jadi malaikat akan selalu mencari kita untuk menaungi kita. Dan di langit Allah akan selalu
menyebut-nyebut kita. Bahkan setiap malaikat yang naik ke langit, Allah akan tanya kepadanya, kaifa taraktum ibadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan lagi yang kedua, kaifa wajadtum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku di bawah? Jadi coba bayangkan yang tadi itu datang mencari penuntut ilmu, majelis ilmu, kemudian dinaungi, kan nanti naik ke langit. Allah akan bertanya kepadanya, gimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka sedang apa? Yang baru turun, Allah juga bertanya kepadanya, kaifa wajadtum ibadi? Bagaimana kalian mendapati hambaku? Saat kalian datang itu mereka sedang apa? Maka malaikat menjawab, kami datang mereka beribadah. Kami tinggalkan mereka beribadah. Sehingga Allah bertanya, apa yang mereka mau? Kenapa mereka melakukan itu? Maka malaikat menjawab, mereka ingin surga, takut neraka. Allah kembali bertanya lagi, apakah mereka sudah lihat surga dan sudah lihat neraka? Kata malaikat, belum. Maka Allah berkata, bagaimana lagi semangatnya mereka kalau mereka sudah lihat? Gimana nikmatnya surga? Kan kita baru dapat berita. Belum lihat. Baru dapat beritanya. Belum melihatnya. Makanya Allah katakan, bagaimana jika mereka sudah lihat? Iya, mereka baru dapat kabar neraka. Tapi sudah takutnya seperti itu. Bagaimana kata Allah jika mereka sudah melihat neraka? Ini tentunya kabar gembira bagi kita yang berkumpul karena ilmu. Yang dicari oleh malaikat. Yang nanti naik kembali ke langit akan mengabarkan tentang kita kepada Allah. Dan Allah Maha tahu tentunya keadaan kita. Tapi Allah bertanya karena penegakan hujah saksi. Jadi malaikat itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah bermajelis. Di samping bumi yang lainnya bersaksi semuanya. Untuk kita. Ini utamanya tentunya kita alhamdulillah ketika dimudahkan untuk bermajelis. Di pertemuan ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan saja yang rutin kita lakukan. Kitab yang biasa kita kaji di pertemuan pertama di sore Jumat. Alhamdulillah kita sudah jalan 3 kali pertemuan terkait dengan sifat al-mar'ah as-solehah. Sifat wanita solehah sekaligus inilah sifat laki-laki soleh. Karena apa yang berlaku untuk perempuan itu juga yang berlaku untuk laki-laki. Sifat yang ketiga yang disampaikan oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil di dalam kitab Sifatul Mar'ah Solehah adalah at-tamassuk bis sunnah. Ciri wanita soleh demikian pula ikhwan lelaki soleh itu selalu berpegang dengan sunnah. Ini yang susah didapatkan oleh orang. Banyak di sana orang mengaku berilmu, beramal, tapi berpegang dengan sunnah istiqomah di atasnya itu susah. Padahal itu menjadi ciri wanita soleha. Dan itu adalah ciri laki-laki soleh. At-tamassuk bis sunnah. Berpegang dengan sunnah. Beliau berkata, wal muradu bis sunnah sunnatu Rasulillah. Yang diinginkan dengan sunnah di sini adalah sunnahnya Nabi. Bukan sunnah lawan wajib. Tapi sunnah artinya selain Quran. Hadits. Berpegang dengan hadits Nabi. Itu cirinya. Kan di kehidupan dunia ini alhamdulillah. Rata-rata orang kalau masalah berpegang dengan Quran. Alhamdulillah mereka akan bilang. Ada di Quran saya. Di rumah. Saya rajin baca Quran. Jadi masalah berpegang dengan Quran. Biar orang awam. Semua mereka berpegang dengan Quran. Karena mudah bagi mereka untuk mendapatkan Quran. Membacanya, mentadaburinya, ada terjemahan. Tapi yang susah itu adalah
berpegang dengan sunnah. Maka ini adalah menjadi ciri wanita soleha. Iya. Dan kata Ummu Abdillah, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ. Kenapa ciri wanita soleha adalah berpegang dengan sunnah? Demikian itu kata beliau, karena Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul. Jadi sangat bertentangan kalau ada orang bilang dia di atas kebaikan, dia di atas kesolehan, tapi tidak berpegang dengan sunnah. Kan begitu? Kalau dia bilang saya ini berpegang dengan Quran, tapi tidak mau berpegang dengan sunnah, itu masalah. Karena Al-Quran memerintahkan dia berpegang dengan sunnah. Sehingga kalau dia bilang saya ini adalah Quraniyun, orang yang hanya berpegang dengan Quran, itu nisbah ke Quran. Maka itu berarti bukan orang baik. Karena kalau dia berpegang dengan Quran, pasti berpegang dengan sunnah. Kenapa? Kata beliau, karena Allah yang memerintahkan di Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. 2. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, perintah pertama. Wa ati'ur rasul, perintah kedua, taati Rasul. Wala tubtilu a'malakum, diingatkan. Jangan batalkan amalan kalian. Artinya, kalau ada orang hanya berpegang dengan Quran, terus dia tinggalkan sunnah, batal amalannya. Iya kan? Karena kan ibadah itu kan tidak cukup kita bilang apa? Saya ikut Quran. Tanpa ikut yang Nabi ajarkan. Kan tidak mungkin. Iya. Tidak bisa kita. Makanya 2 digandengkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu dulu. Taati Allah, taati Rasul. Wala tubtilu amalakum. Jangan batalkan amalan kalian. Kalau ada orang hanya taat Rasul, tapi tidak taat Allah, batal amalannya. Kalau ada orang taat Allah, tidak taat Rasul, batal amalannya. Kan begitu. Maka bagaimana itu supaya amalan kita diterima? Supaya kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya harus 2. Taati Allah, taati Rasul. Makanya Allah katakan di Quran. Allah katakan di Quran. Wa ma'atakumur rasul fakhudu. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Tidak ada di sini dibilang. Wa ma'atakumullah wa rasulah fakhudu. Apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya ambil. Tidak ada. Langsung apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Karena Rasul kan membawa 2. Quran dan hadis. Tidak bisa ini kita pisahkan. Ini hadis adalah Qori'in Quran. Dia itu adalah temannya Quran. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi ciri orang baik. Ciri wanita solehah. Ciri laki-laki soleh adalah selalu berpegang dengan sunnah. Dan beliau berkata, wa fit tamassuki bima ja'a bihin nabi al-fawzu wan najah. Masya Allah. Dengan berpegang dengan apa yang Nabi bawa, disitulah lambang keselamatan dan keberuntungan. Kalau kita mau melihat di dunia ini orang yang beruntung, lihat bagaimana pegangannya terhadap sunnah Nabi. Karena Allah berfirman, beliau katakan, wa qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taati Rasul, supaya kalian dirahmati. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dari Al-Imam Az-Zuhri. Kana man madha min ulama'ina yakulun. Ini Al-Imam Zuhri beliau berkata. Adalah seluruh ulama kita yang telah lewat berkata. Al-i'tisamu bis sunnah najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Dan beliau juga Ummu Abdillah berkata, wa fit tamassuki bisunnati hidayatuna. Dalam berpegang dengan sunnah, disitulah letak hidayah kita.
Makanya orang kalau hanya tahu Quran, kita tidak bilang alhamdulillah dapat hidayah. Kapan kita bilang orang alhamdulillah si fulan dapat hidayah? Kapan kira-kira? Kalau dia berpegang dengan sunnah. Laki-laki sudah mulai berjenggot, sudah mulai celananya di atas mata kaki. Perempuan sudah mulai jilbab besar sampai cadar. Itu baru kita bilang apa? Dapat hidayah. Ternyata ucapan kita itu memang dikatakan di Quran. Itu tidak salah. Itu sudah menjadi apa? Antum mungkin tidak rasa bahwa itu adalah menjadi ciri orang baik. Ciri orang baik. Allah sendiri yang mengatakan di Quran. Allah sendiri. Kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi kalian, berarti kalian dapat petunjuk. Makanya kalau ada orang hanya berpegang dengan Quran, iya, hanya berkata bahwa saya hanya beramal dengan Quran, tidak sunnah, itu orang belum dapat petunjuk. Pasti, semua orang pasti akan bilang, itu namanya belum dapat di atas hidayah. Karena gini, di mana kita pergi dapat di Quran, perintah berjenggot. Di Quran. Di mana kita bisa dapat di Quran, perintah tidak isban. Tidak ada. Berarti kalau kita hanya mengamalkan Quran, baru setengah. Belum sempurna kita berpegang dengan Islam. Sementara Islam itu adalah sempurna dengan Quran dan hadis. Sempurna dengan Quran dan hadis. Makanya Allah katakan jelas di Quran. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi yang diutus kepada kalian, berarti kalian telah mendapat petunjuk. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi'uhu, bahkan perintah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia agar supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi syarat kita dapat hidayah itu ikut Nabi. Dalam setiap hal. Kalau kita mau dapat petunjuk, ikuti Nabi. Yang sampai saja kepada kita. Tidak harus kita beramal dengan apa yang belum sampai kepada kita. Tidak wajib kita beramal dengan apa yang kita tidak mampu. Tidak. Yang sampai mampu. Nabi yang bilang begitu. Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian dengan sebuah perintah, lakukan semampunya. Jadi kalau sampai, semampunya saja. Imam Ahmad sampai kepada beliau dalil bahwa Nabi berbekam dan bayar. Beliau berbekam 1 kali dan bayar. Semampunya saja. Artinya kalau kita memang belum bisa contoh Nabi dalam hal ini, tidak usah dilakukan dulu. Karena kan lakukan semampunya. Itu kata Nabi. Kita tidak dipaksa melakukan sunnah yang kita tidak mampu lakukan. Yang kita tidak mampu lakukan. Tapi yang penting kita terima. Kita taat Nabi dalam hal itu. Itulah sebabnya yang membuat kita dapat hidayah. Iya, makanya kita lihat kalau ada teman kita yang baru. 1 hadis saja dia terima. Yang kita kasih tahu, bergembiralah. Nanti dia akan seperti kita. Enggak usah tergesa-gesa. Mengatakan kepadanya, kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau kamu mau ikut gabung dengan majelis saya, kamu harus pakaianmu begini, begitu. Enggak usah. 1 saja hadis yang dia terima dari kita, itu sudah cukup. Dia akan lakukan sendiri itu nanti semua. Dia akan lakukan semuanya. Tanpa kita suruh. Tanpa kita suruh. Yang penting dia sudah mau menerima apa yang kita katakan. Kenapa? Ini ayat yang harus menjadi pedoman kita yang harus kita tahu. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Nabi Muhammad agar supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi dengan ikut Nabi itu langsung kita dapat petunjuk setelahnya. Iya. Ini ayat sekaligus menunjukkan wajibnya kita berpegang dengan sunnah. Makanya Nabi
berwasiat supaya kita berpegang dengan sunnah. Karena inilah kebahagiaan kita dunia akhirat. Ma'ruf, sering mungkin kita dengar hadits yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah yang belum bercerita Nabi pernah menasihati mereka di subuh hari sampai mereka menangis, gemetar hatinya. Al-Irbad Ibnu Sariyah bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghada mau'idatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami setelah sholat subuh. Jadi pikiran, kita tahulah kalau setelah sholat subuh, pikiran lagi bersih, jernih, ya. Tes. Ditambah lagi waktu subuh itu berkah. Itu waktu subuh berkah. Karena Nabi berdoa dalam hadits riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Iya, kan jangan heran waktu pagi itu waktu yang sangat berkah. Iya, yang rugi yang tidur pagi, dan dia lewatkan berkah. Lewatkan doa Nabi. Ini masalahnya Nabi yang berdoa. Nabi yang berdoa. Makanya Nabi SAW itu beliau dalam kegiatan. Itu selalu mulai dengan pagi. Beliau kalau utus pasukan, itu selalu pagi, subuh. Kalau utus pasukan. Iya, utus para pekerja pagi. Iya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau masalah berpagi-pagi adalah beliau sendiri yang mencontohkannya. Di sini beliau ini diantara contohnya. Habis sholat subuh beliau isi dengan nasihat. Jadi Al-Irbad Ibnu Sariyah bercerita, Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mendalam. Darafat minhal uyun, mengalir air matanya. Wawajilat minhal qulub, gemetar hati-hatinya yang mendengar. Faqala rajulun, maka ada seorang dari kami berkata, inna hadhihi mau'idatun muwaddi'in. Ya Rasulullah, ini nasihat perpisahan sepertinya ini. Engkau akan meninggalkan kami. Karena kan kita maklumi bersama, Nabi SAW ketika di haji terakhir itu, di tahun ke-10, itu sudah ada berita gembira bahwa beliau akan meninggal. Itu turunnya ayat saat beliau wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya tugas Nabi selesai. Sudah sempurna. Makanya pulang dari haji itu beliau hanya tinggal beberapa lama, sakit dan meninggal. Hanya beberapa bulan tinggal. Sakit dan meninggal. Jadi Nabi menasihati mereka dengan nasihat yang menggetarkan hati, mengeluarkan air mata. Makanya ada sahabat mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, ini nasihat perpisahan. Katanya kepada Nabi, fama ta'ahadu ilaina ya Rasulullah. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Kan ini kita akan berpisah ini. Nasihatmu ini nasihat perpisahan. Apa wasiatmu kepada kami? Perhatikan wasiatnya. Kata Nabi kepada mereka, usikum bitaqwallah. Nasihat pertama. Saya berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa. Karena di haji terakhir, Nabi sudah bilang, tidaklah lagi pada hari ini perbedaan antara Arab, Ajam, kulit putih, kulit hitam, kecuali dengan takwa. Makanya beliau bilang, saya berwasiat
Agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Kedua, wassam'i wa ta'ah wa in 'abdun habasyi. Dengar dan taat terhadap pemimpin walaupun itu budak dari Habasyi. Taat kepada Allah dan taat pemimpin. Taat kepada Allah baik dunia, baik akhirat. Taat kepada pemimpin baik dunia. Artinya kita dunia akhirat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga beliau kasih tahu kita. Fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup lama di antara kalian. Seperti kita ini hidup lama dari masa Nabi. Ini sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Akhir-akhir sudah mau ini 47. 1447 hampir. Dan ini kita akhir tahun Islam. Iya. Kata Nabi, sungguh siapa yang hidup lama di antara kalian kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Kita bisa lihat bagaimana perbedaan pendapat di luar sana. Masing-masing mengakui bahwa golongannya yang benar. Ini namanya wahyu. Nabi mengabarkan dan akan terjadi begitu. Tapi ini kabar bukan berarti kita pasrah terhadap perbedaan yang ada. Ini belum kabarkan untuk memberikan solusi dan jalan keluar kalau itu terjadi. Di masa sahabat alhamdulillah perselisihan sedikit sekali. Terus mereka kalau berselisih tinggal bertanya sahabat lain gimana. Bahkan mereka pernah berselisih masalah apakah orang junub di malam hari bulan Ramadan adzan puasanya sah atau tidak. Ya, bagi orang yang tidak melihat Nabi pernah junub di malam hari kemudian mandinya kapan, mereka akan mengatakan tidak sah. Tapi mereka mengutus orang ke Aisyah karena orang di rumah yang tahu itu. Gimana? Apakah Nabi pernah junub kemudian adzan belum mandi? Kata Aisyah, Nabi junub dari keluarganya di malam hari. Adzan subuh belum mandi. Setelah adzan belum mandi, keluar sholat, tetap puasa. Berarti masalah junub adalah itu tidak membatalkan puasa. Walaupun belum mandi. Yang penting tidak menggauli istri, sudah terbit fajar. Tapi kalau kita lakukan itu sebelum fajar, kemudian belum sempat mandi, kecuali setelah terbit fajar, tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Langsung apa yang terjadi? Abu Hurairah rujuk. Dari pendapatnya. Abu Hurairah ini orang yang paling banyak hafal hadis. Rujuk dari pendapatnya dan mengatakan yang benar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Nah, itu cara, makanya di sahabat jarang berselisih. Iya, sekarang ini banyak berselisih karena kita ini tidak mengamalkan seperti yang sahabat amalkan. Terus kita tidak menjalankan wasiat Nabi. Setelah Nabi berkata, kalian akan melihat perselisihan yang banyak kalau kalian hidup setelahku. Apa wasiat Nabi kalau seperti itu? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Jadi kalau ada perbedaan yang kita lihat, yang sampai dari hadis itu saya kita pegang. Gak usah lagi pedulikan pendapatnya si fulan. Enggak. Hadis pegang. Addu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang baru. Yang tidak ada Nabi ajar. Itu diingatkan. Makanya itulah yang benar tadi perkataan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. At-tamassuki bisunnah najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Karena bayangkan, ketika ada perselisihan yang banyak, kita berpegang dengan sunnah, itulah yang selamat. Itu yang selamat. Nabi SAW mengatakan. Makanya Syekh Ummu Abdillah beliau berkata kepada setiap wanita. Ini nasihat yang paling bagus dari beliau.
setelah membawakan hadis tadi. Terhadap wanita dan terhadap kita semua ini. Ikhwan, laki-laki karena juga kita butuh ini nasihat. Fatamassaki bisunnati lituflihi. Berpeganglah dengan sunnah supaya kamu selamat. Mau selamat, tidak ada jalan lain. Berpeganglah dengan sunnah. Wala taj'ali umraka tajarub min hin ila akhir. Masya Allah. Jangan jadikan umurmu itu sebagai latihannya orang. Coba-coba saja. Jangan jadikan. Ada golongan, ada dakwah baru. Coba dulu masuk deh, siapa tahu bagus-bagus sedikit. Hanya tajarub. Tempat prakteknya orang. Jangan jadikan umurmu seperti itu. Iya. Hanya tempat praktek. Tempat untuk latihan. Enggak. Iya, enggak boleh seperti itu. Kemudian kata beliau. Wa anti fi hizbin fahada qasara wa mudi'a lil waqt. Kamu hanya coba-coba masuk di suatu kelompok. Ini kerugian. Ini melalaikan dan membuang waktu. Yang harusnya jangan jadikan itu coba-coba. Kalau kita mendengar ada Quran dan Sunnah. Ini adalah golongan misalnya kelompok. Ya, Rasulullah yang hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat. Di situ saja kita istiqomah. Tidak usah kita coba-coba. Masuk ada kelompok, ada ajakan baru. Bagus ini, banyak halalnya. Tidak banyak haramnya. Terkenal juga itu dibilang, kalau di situ terlalu banyak haramnya. Sedikit-sedikit, gimana hukumnya ini? Haram. Sedikit, kalau ini ya bid'ah. Tidak cocok, itu sering-sering bid'ah. Padahal yang mengingatkan halal haram itu kan Nabi. Karena Nabi yang mengatakan begini, al halal bayin wal haram bayin. Halal itu kan jelas. Haram itu juga sudah jelas. Sehingga kalau ada orang bilang ini haram. Itu karena itu perkara sudah jelas. Nabi sudah jelaskan. Iya. Atau ada mengatakan ini halal karena sudah jelas. Tidak boleh kita coba-coba. Karena semua sudah jelas. Sudah jelas. Kalau ada yang samar. Maka kita tidak boleh masuk. Tidak boleh coba-coba. Kata Nabi. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara ini halal, ini haram. Ada di tengah itu perkara syubhat. Kadang kita masih berpikir, ini gimana kah? Kalau ada yang kita mulai berpikir begitu. Samar, apa harus kita lakukan? Masuk. Atau kita mundur. Kata Nabi, wa man taraka syubhat faqad bari'at bininihi wa irdi. Siapa yang tidak masuk di perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah selamat agama dan kehormatannya. Jadi kalau ada yang samar, bukan alhamdulillah kan ini perkara masih samar, masuk saja. Berarti dia tidak selamatkan agamanya. Dia tidak selamatkan kehormatannya. Makanya rata-rata orang seperti itu, yang masuk di perkara syubhat, pasti agamanya akan orang anggap cacat. Kehormatannya juga dipertaruhkan setelahnya. Itu tinggal tunggu saja waktu. Kalau orang masuk di perkara yang syubhat. Iya. Ini yang harus kita perhatikan. Karena semua sudah jelas. Kita itu sudah diatur. Jangan masalah ibadah. Masalah buang air saja. Kita diatur. Masalah kencing. Apa pentingnya itu kencing diurus. Tapi kan supaya kita sadar. Masalah kencing saja. Kita diatur. Kalau ini khusus laki-laki. Iya, diatur kencing. Nabi melarang untuk pegang pakai tangan kanan. Itu kelamin. Kalau perempuan, saya bilang laki-laki karena jaranglah perempuan pegang. Kalau buang air, ya kan? Dimaklumi itu mungkin. Kan perempuan tidak pegang, langsung jadi dia duduk. Mohon maaf. Iya, buka celana, angkat sarung, duduk. Laki-laki kan bukan hanya angkat sarung. Dia harus pegang. Jadi diajar, kamu kalau buang air kecil, tidak boleh pegang pakai tangan kanan. Tidak boleh. Siapa yang pernah itu, tobat gitu. Kan dilarang. Kadang kita pegang pakai tangan kanan, baru karena mau cebok pakai tangan kiri. Tidak boleh. Jangan pegang pakai tangan kanan.
Demikian pula dilarang cebok pakai tangan kanan. Jadi bukan hanya ceboknya. Jadi bukan masalah ada najis atau tidak ini. Memang dilarang pakai tangan kanan memegangnya. Bayangkan. Masalah buang air diatur. Apakah masalah-masalah besar tidak diatur? Kan tidak mungkin. Iya, makanya yang berpegang dengan sunnah itulah yang selamat. Kenapa? Karena yang mengikuti aturan syariat itulah yang selamat. Karena nanti di hari kiamat kita itu tidak ditanya. Kamu jawabkan Ustadz Fulan apa? Tidak. Kita cuma ditanya. Mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawabkan terhadap Rasul? Coba nanti ditanya, kamu, malu saya ini, enggak lakukan ini. Kenapa? Usa Ubay aja. Ini masalah. Usa Ubay yang bilang. Padahal ini yang saya bilang, naudzubillah, pelanggaran. Yang saya bilang ini bid'ah. Tapi karena saya ngomong, antum ikut. Ini masalah. Nanti di hari kiamat, setiap yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikutinya. Makanya ahli sunnah itu, ahli sunnah tidak pernah mengajak orang ke dirinya. Lihat saja ciri-ciri ahli sunnah di dunia ini. Mereka itu tidak pernah mengajak orang ikuti saya. Tidak akan ada. Ahli sunnah di dunia ini dimanapun, di muka bumi Allah ini, selalu mengajak orang Quran dan sunnah. Maka mereka itu selalu berdalil. Dalam setiap masalah, Allah berfirman, Nabi bersabda. Ucapan ulama itu pendukung dari pemahaman yang disebutkan. Iya, jadi ucapan ulama bukan dasar. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, aqwal al-ulama tuzan bid-dalil. Ucapan ulama itu ditimbang dengan dalil. Jangan dibalik. Kita banyak salah itu. Banyak salah karena kita menimbang dalil dengan ucapan ulama. Jadi kalau datang dalil, apa Syekh Fulan bilang? Itu masalahnya kita. Itu yang membuat kita kadang tolak dalil. Karena Syekh. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin di buku, bukan di fatwa ini. Kalau difatwakan bisa saja, enggak, harus kita. Tapi belum tulis di buku. Ada belum punya tulisan yang namanya kitab, judul kitabnya Al-Qawaid Al-Mutlah. Di situ belum sampaikan. Iya, waktu belum membantah orang-orang Asy'ariyah. Dia itu orang Asy'ariyah. Anehnya, dalil Quran jelas, hadits jelas. Bahwa kita harus menetapkan nama dan sifat Allah. Tapi mereka bilang, kelompok kami Abul Hasan Al-Asy'ari berpendapat demikian. Makanya belum bantah. Ini kan jadi datang Quran dia tolak karena gurunya tidak berpendapat begitu. Makanya belum katakan kita ahli sunnah. Tidak seperti itu. Kita ahli sunnah selalu menimbang ucapan orang dengan dalil. Tidak dibalik. Apakah ucapan Syekh Fulan benar? Lihat dalil yang dia bawakan. Karena disitulah keselamatan. Jadi jangan heran. Kenapa mereka seperti itu? Karena disitulah keselamatan. Ini jelas sekali. Maka ini nasihat yang sangat bagus. Ya, jangan jadikan diri kita ini sebagai bahan percobaannya orang. Jangan. Jangan sekali-sekali. Ini nasihat dari Ummu Abdillah. Ya, hafizahullahu ta'ala. Terkait dengan kita. Karena keselamatan ya dari berbagai macam ya kesesatan itu adalah keselamatan yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini. Dan kita tidak mungkin selamat dari berbagai macam pemikiran dan kesesatan tanpa kita kembali kepada Quran dan secara khusus lagi hadits Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang menganjurkan kita untuk kembali kepada Quran dan hadits. Dan juga bahkan Nabi mendoakan cahaya di wajah kita. Kalau kita mendengar hadits,
kemudian kita sampaikan kepada orang itu hadits. Mendengar hadits. Kata Nabi, "Naddarallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidahu hatta yuballighahu ghairah." Allah memberikan cahaya kepada seorang. Mendengarkan dariku satu hadis saja. Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan dariku satu hadis. Kemudian kalau dia mampu dia hafal dan dia sampaikan ke orang. Itu Nabi doakan. Semoga Allah memberikan cahaya. Bayangkan, satu hadis sudah dapat cahaya. Bagaimana kalau kita punya 2 hadis? Punya 3 hadis? Punya 4 hadis? Iya. Bagaimana cahaya kita? Ini satu hadis saja. Kita dengar dari Nabi. Kita sampaikan ke orang seperti yang kita dengar. Ini baru mendengar dan sampaikan. Bagaimana lagi kita dengar berpegang dengannya. Ini karena Nabi bilang tidak amalkan. Karena kata beliau, rubba hamilu fikin ila man huwa afqahu min. Kadang ada itu orang pembawa hadis, dia sampaikan kepada orang yang bisa amalkan. Jadi kita tidak bisa amalkan itu hadis. Tapi jangan sampai itu hadis berhenti di kita. Sampaikan saja. Kadang-kadang kita ini sebagai pembawa, kita sampaikan ke orang yang lebih mampu mengamalkannya. Bayangkan, ini keutamaan kita dengar hadis dan sampaikan ke orang. Bagaimana lagi kalau kita berpegang dengannya? Apa keutamaan yang bisa kita dapat? Masya Allah. Iya. Makanya jangan heran tadi. Al-Imam Az-Zuhri beliau berkata tadi. At-tamassuku bis sunnah najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Iya. Dan hati-hati menyelisih sunnah Nabi. Hati-hati. Iya. Hati-hati menyelisihinya. Allah telah ingatkan kita di Quran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang keluar dari perintah Nabi. Hati-hati. Mereka akan ditimpa oleh 2. Mereka akan ditimpa oleh yang namanya kesesatan di dunia. Di akhirat mereka akan ditimpa oleh adzabun alim, siksaan yang menyakitkan. Bayangkan, ini bukan main-main. Di dunia sesat, di akhirat siksaan yang menyakitkan. Makanya Allah katakan, falyahdar. Hendaklah berhati-hati. Hati-hati kamu. Ya, hati-hati. Sayangi dirimu. Iya, jangan sampai kamu menyelisihinya. Dan memang orang yang beriman itu tidak akan pernah pantas baginya untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya. Setelah adanya keputusan dari Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amron. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada pilihan lain dari urusan mereka. Jadi kita ini orang beriman. Kalau Allah sudah bilang ini kita itu yang kita pilih. Bahkan Allah katakan, tidak pantas kita punya pilihan lain. Tidak pantas. Iya. Makanya kalau kita melihat ada orang, Rasul bilang begini, tapi dia milih jalur yang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa dia seperti orang Arab yang datang kepada Nabi. Bilang aslamna. Kami telah masuk amanna. Kami telah mukmin. Padahal dia pedalaman. Dia bilang kami mukmin. Apa kata Allah? Katakan aslamna. Baru Islam. Karena kalau kita baru kulit. Ya belum membenarkan. Kita masih memilih jalur lain. Selain pilihan Allah dan Rasulnya. Itu belum beriman itu. Karena kan ini lihat. Tidak pantas bagi mukmin mukminah. Kalau sudah Allah putuskan sebuah perkara. Dia punya pilihan lain. Tidak pantas. Berarti kalau masih ada penolakan, masih ada
pikiran bahwa seperti ini, masih ada pertimbangan begitu. Berarti kita namanya baru muslim. Baru muslim. Ini harus kita pahami. Iya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan kata Allah, "Fala wa rabbika." Sumpah. Tidak sekali-sekali demi Tuhanmu. Jadi sumpah, ada sumpah. Iya. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau adalah hakim dari apa yang mereka perselisih. Sampai Nabi hakim. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ikut terhadap apa yang saya bawa. Jadi kalau hawa nafsu tak masih mempertimbangkan selalu kalau ada sesuatu dari Nabi, itu masalah itu. Berarti kita belum mukmin, baru muslim. Karena tingkatan dari orang-orang dalam agama Islam ini tingkatan paling luar muslim. Dalam mukmin, paling dalam muhsin. Itu tingkatan tertinggi. Iya, itu tingkatan tertinggi. Orang mukmin ini dia. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ikut terhadap apa yang saya bawa, kata Nabi. Jadi kalau kita mendapati hawa nafsu tak ikut apa yang dikatakan oleh Nabi, berarti kita mukmin sejati. Disitulah kita mukmin. Iya, kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Iya, ini ciri ketiga dari ciri wanita solehah. Selanjutnya ciri keempat itu nanti cabang dari itu. Yaitu tidak mendahulukan hawa nafsu daripada kebenaran. Tidak mendahulukan perasaan, apalagi perempuan. Ya, ketika dapat perempuan, tidak mendahulukan hawa nafsunya daripada dalil, berarti itulah soleh. Ini nanti ciri keempat. Kita ambil lagi insya Allah bulan depan. Ya, semoga dimudahkan. Kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, mungkin di Ihwa ada yang bertanya? Disilahkan. Belum panas di Ihwa ya? Ya, dari Umahat barangkali. Kalau tidak ada ya kita tutup. Lanjut ke tempat lain. Masya Allah. Silakan Pak. Tapi jangan juga dipaksakan ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan atas kesempatannya untuk bertanya, Ustaz. Masalah hadis tentang itu, Ustaz. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjilat tangan kita. Menjilat jari-jari kita. Baik. Ketika selesai makan. Atau dijilatkan kepada orang lain, Ustaz. Yang saya mau pertanyakan ini, orang lainnya ini apakah khusus untuk istri saja atau bisa juga kepada teman, saudara? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah. Mantap. Iya. Jadi hadits yang beliau tanyakan itu, kandungannya tadi itu hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi bersabda di Ibn Abbas, penukilan Ibn Abbas, beliau berkata, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian makan, ya, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang dari kalian makan, maka jangan dia
melap tangannya. Di sini yamsah, melapkan ke tisu atau mencucinya sampai dia menjilat tangannya atau dijilatkan. Menyuruh orang lain untuk menjilatkan. Iya. Zahir hadis itu sebenarnya kadang sebagian orang fokus terhadap selain yang diinginkan. Sebenarnya hadis ini adalah bukan sekedar perintah untuk jilat tangan. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah jangan melap tangan sebelum bersih. Kan kadang di tangan itu ada makanan. Ada makanan. Kita harus hubungkan hadis ini dengan hadis lain dulu. Jadi bukan fokus pada menjilat ini saudara. Tapi fokus kepada sisa makanan masih ada atau tidak. Karena di hadis lain dikatakan kalau ada makanan jatuh, ambil baru makan. Artinya itu makanan. Tidak boleh kita buang-buang. Nah, apalagi jatuh saja kita pungut dan makan. Kalau ada kotoran, bersihkan baru makan. Misalnya kalau melengket sesuatu, bayangkan pada dalam hadis. Kalau ada tikus masuk di mentega, mati. Buang tikusnya, makan menteganya. Tikus ini. Nah, ini tikus. Iya, makanya kalau jatuh, pungut, ambil, makan. Di sini dikompromikan lagi dengan hadis ini. Jadi kalau ada sisa makanan di jari-jari tadi, di tangan, jangan langsung dilap, dicuci. Ambil dulu itu makanan. Makanya Nabi bilang, jilat makanannya. Baru setelahnya kita berbicara. Sunnahnya menjilat alat kita makan. Maksudnya menjilat di sini ditakbir dengan jilat. Maksudnya membersihkannya. Membersihkannya. Iya. Apakah kita makan pakai tangan berarti kita jilat, bersihkan tangan kita. Kalau pakai sendok, ya bersihkan sendoknya. Kalau kita tidak mampu, baru ke orang lain. Di sini ke orang lain ini menunjukkan pentingnya itu. Karena kalau kita tidak mampu saja, orang lain kita suruh. Jilakan dulu tanganku. Saking pentingnya ini masalah membersihkan makanan di tangan. Itu masalahnya Pak. Jadi jangan dulu langsung pikir istri atau orang. Tidak ada di situ dibilang istri. Umum. Nah, umum. Istri tak atau orang lain. Ya kan masalah jijik kan itu. Masalah lain kan. Sama dengan masalah kayak tikus tadi kalau jatuh di. Kan kita tidak berbicara jijik. Ini masalah penjagaan terhadap apa? Makanan. Itu sih bentuknya. Seperti itu. Silakan. Bismillah. Ustadz mau tanya. Kalau misalnya kita membeli makanan dihidangkan dengan porsi yang sangat banyak. Jatuh hukum mubazir itu di mana Ustadz? Di kita. Karena kita sudah tidak mampu untuk makan. Di kita apa yang menghidangkannya atau yang menjualnya? Di penjual. Jadi kalau kita di warung di penjual. Jatuhnya. Bukan di kita. Kalau tidak mampu kita makan. Karena memang dia porsinya banyak, maka bukan ke kita. Walaupun kita dianjurkan untuk membungkusnya. Kalau memang bisa dibungkus. Tapi tidak jatuh ke kita. Itu namanya di luar daripada kekuasaan kita. Iya, itu di luar daripada kekuasaan kita. Jadi tidak jatuh di kita. Karena kita adalah hanya memakannya. Yang mampu kita makan. Makanya yang menghidangkan inilah yang nanti warungnya ini yang harus paham. Bahwa dia hidangkan sesuai dengan yang mampu dimakan. Nanti kalau ada tambah baru dia kasih tambah. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Makanya ketika ada di masa Nabi. Ya, ada orang yang menampakkan yang baik di atas. Belum masukkan tangannya ternyata yang tidak baik di bawah. Iya. Celaan itu bukan kepada penjual, pembeli. Tapi kepada penjual. Pada penjual. Makanya Nabi mengatakan yang mengembali, ini yang membeli.
punya hak untuk kembalikan. Walaupun sudah terjadi akad. Jadi selalu celaannya kepada apa? Penjual. Makanya yang diperintahkan untuk menjelaskannya adalah penjual juga. Dalam transaksi jual beli itu yang harus menjelaskan adalah penjual. Bukan pembeli. Dari sinilah nanti. Jadi tugasnya penjual itu yang menanyakan tambah atau tidak tambah. Tugasnya itu. Makanya kadang di sebagian warung itu harus ada dibilang porsi kecil, porsi besar. Sekarang kayaknya sudah mulai begitu. Ada porsi besar, ada porsi kecil. Jadi orang langsung pilih memang dari awal. Itu bagus di sebagian penjual sekarang warung. Iya, tempat makan sudah begitu. Mungkin dia juga repot. Karena masalah lagi ada di sana penjual bertanya. Gimana ini Ustadz nasi sisanya? Mau dibuang mubadir? Ada lagi sekarang. Jadi penjual, sekarang ini bukan hanya pembeli bertanya begitu. Penjual juga sekarang sudah bertanya karena banyak orang kenal kebaikan. Gimana ini Ustadz nasi sisanya? Kan mereka itu kalau nasi sisa begitu, dia tidak boleh masukkan kembali. Kadang itu nanti merusak warung. Iya, dimasukkan kembali di ini. Itu nanti jadi pembicaraan lagi. Karena mereka begitu. Maka itu jalan keluar. Sudah tetapkan saja bahwa ada porsi besar, ada porsi kecil. Atau nanti kalau mau minta tambah, baru ditambahkan. Iya. Atau sekarang di sebagian tempat yang ikhwan ada, biasa mereka memang kasih begitu. Langsung memang, jadi tidak pakai piring. Langsung pakai. Berapa orang kalian pakai baku saja. Di situ kalau tambah nanti tambah lagi. Itu sekarang sudah mulai banyak orang menjual itu sadar akan hal itu. Karena kita juga tidak boleh mendukung orang dalam mubadir. Yang jelas pada masalah tadi adalah bukan salahnya pembeli. Bukan salahnya pembeli. Dan pembeli bisa bantu penjual dalam hal itu dengan cara misalnya kalau bisa dibungkus, dibungkus. Walaupun nanti di rumah bukan dia makan. Dia bisa kasih makan kucing. Tidak ada masalah. Yang penting tidak mubadir. Dia tidak buang-buang. Seperti itu. Wallah alam. Silakan. Bismillah. Terkait dengan perintah menutup makanan atau minuman, Ustaz. Ini agak sinkron sedikit, Ustaz. Khawatir kalau kita maksudnya takut nanti kena penyakit gitu, Ustaz ya. Tapi bagaimana kalau kondisinya kita lupa? Seperti kalau kita sudah bikin susu ceritanya saat pagi, rupanya lupa karena pekerjaan, pas pulang kerja masih ada susunya di situ, Ustaz. Itu ini faktornya hanya lupa. Maksudnya itu kalau dibuang tidak apa-apa, Ustaz, atau gimana? Minum Ki. Minum saja, Ustaz. Iya. Kalau ada lalat masuk, celup lalatnya, baru buang lalatnya kita minum. Sampai begitu Pak syariat. Di syariat itu dibilang begini. Makanya kadang juga ya kalau masuk lalat itu kadang ada kebahagiaan. Karena lalat itu satu sayapnya membawa obat, satu sayapnya membawa penyakit. Jadi kadang kita sembuh dari itu. Ya kan kata Nabi SAW, kalau ada Pak, kan orang memang selalu lalat kan yang dia takuti. Nanti bawa penyakit. Yang masalah adalah kalau dia tidak amalkan sunnah. Masuk lalat langsung dia buang. Lalatnya bahkan dia buang susunya. Seharusnya kalau dia amalkan sunnah pasti kebaikan. Sunnahnya apa? Kalau masuk lalat, celupkan. Karena lalat itu coba kita perhatikan. Ini ucapan Nabi ini. Kalau dia jatuh di susu, di kopi, di teh, di air, pasti satu sayapnya di atas. Satunya di bawah. Kita tahu kenapa? Karena kata Nabi, di satu sayapnya itu obat. Sehingga dia akan memasukkan penyakit, obatnya dia lindungi. Maka kalau kita dapat celup, langsung ada penyakit dan ada obatnya. Seperti itu. Jadi minum saja, apalagi kita tidak ada lihat lalat. Diminum saja, Ustaz ya. Bismillah. Iya. Iya, khawatir itu biasa ada hewan-hewan, cicak. Tapi kan itu hayalan tata. Iya begitu ya Ustaz. Iya. Terakhir dibuang nih, bikin lagi Iya. yang baru. Padahal kita buang karena sangkaan. Itu dia Ustaz. Tidak boleh. Betul. Kan tidak boleh kita buang sangkaan. Pergi lagi kita salahkan cicak.
Padahal cicak bilang dia bunyi-bunyi saja, tidak pernah datang minum. Iya. Jadi kita itu tidak boleh membuang sesuatu karena sangkaan. Kecuali kasusnya mungkin dilihat saatnya cicak lewat di situ. Enggak, tikus saja Pak. Buang tikusnya kita makan. Siap, Apalagi cicak. Mana lebih kotor, cicak atau tikus? Aduh, pelajaran ini di rumah. Belajar betul, inilah pelajaran. Inilah fungsinya kita belajar. Hal-hal yang seperti itu tuh hal sederhana. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya kita melakukan buang susu. Padahal setengah mati itu kita cari. Saya mati saja. Jazakallah khairan. Silakan akhwat. Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Masya Allah. Tidak ada akhwat mungkin ya. Karena barusan mereka tidak punya pertanyaan. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin pertanyaan titipan. Maksudnya bakti kepada kedua orang tua. Tapi ini perbedaannya Ustaz, ini si anak ini dipiara dari kecil gitu. Bukan ibu kandungnya, dianya diangkat, dipiara, ya, dibesarkan, disekolahkan dan lain sebagainya sampai besar gitu Ustaz. Apakah baktinya dia sebagai seorang anak itu sama dengan baktinya kepada orang tua kandungnya begitu Ustaz? Iya. Kebaikannya Ustaz. Sama. Cuman kan kalau dia punya ibu kandung, bapak kandung, tentunya dia juga berbuat baik kepadanya. Karena dia ibunya, kan dia bapaknya. Tapi kalau yang merawatnya dari kecil, karena memang kita diperintahkan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbaktilah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi artinya gini, ini kamu Allah mudahkan orang tua yang merawatmu dari kecil dengan badannya, hartanya, maka kamu berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kan Allah yang arahkan itu orang kepadamu. Maka dia diperintahkan untuk berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi tidak disebutkan lagi sebagaimana orang tua angkatmu itu berbuat baik kepadamu. Tidak. Karena berbuat baik kepada orang tua angkat, maka berbuat baik kepada Allah. Yang telah mengarahkan itu orang tua. Nah, makanya selalu itu berbakti kepada orang tua, itu digandingkan dengan hak Allah setelahnya langsung. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya besok di kajian yang lain. Kemudian pertemuan sifat mar'ah solihah di pertemuan bulan depan insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.